Apa aja sih tanda kalau stamina kita tuh udah mulai menurun, Dok? Oke, jadi kalau kita bahas tentang stamina itu sendiri ya, stamina sendiri sebetulnya adalah kemampuan tubuh untuk menjaga daya tahan fisik dalam jangka panjang. Nah, bisa dibagi juga nih jadi dua bagian, ada stamina fisik dan stamina mental. Bedanya apa? Jadi kalau misalkan stamina fisik, dia itu lebih kemampuan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti lari maraton, atau berjalan jauh, atau mengangkat benda-benda berat, dan sebagainya. Bedanya sama stamina mental, jadi kalau misalkan stamina mental itu merupakan kemampuan untuk mengendalikan stres. Nah, ini nih yang paling sering ya menjadi faktor utama orang-orang yang bekerja ya, dan sebagai bekal juga untuk bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan, seperti itu. Halo viewers dan subscribers dari Ala Dokter, selamat datang di Ala Talks, sebuah podcast dari Ala Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya, yang pastinya bermanfaat banget nih buat para Ala viewers. Senang sekali saya Silvana Vitasari dapat memandu jalannya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Padahal hari ini aku harus jadi moderator, tapi kondisi aku tuh lagi kurang bertenaga. Pokoknya belakangan itu rasanya lemes dan juga capek. Padahal rutinitas aku tuh juga hariannya tuh nggak padat, tidur juga kayaknya cukup-cukup aja. Ada nggak sih ala viewers yang pernah ngalamin kayak aku? Terus ya, pas aku baca-baca artikel kesehatannya Ala Dokter, bisa jadi aku tuh lagi kekurangan nutrisi. Jadi stamina aku tuh terus-menerus menurun. Alhasil menjalani hari jadi kurang semangat, kurang produktif juga. Padahal banyak banget deh tanggung jawab yang harus aku jalani setiap harinya. Bener nggak sih ini gara-gara kekurangan nutrisi? Nutrisi apa sih yang dimaksud? Terus caranya gimana nih biar aku staminanya terus terjaga, biar menjalani hari terus produktif? Nah, kalau all viewers kayak aku juga dan penasaran sama jawabannya, saya terus ya karena akan kita kupas tuntas di Ala Talks episode yang bertema gampang capek dan lemas. Jangan disepelekan, bisa jadi tanda tubuh kurang nutrisi. Dan tentunya aku nggak sendiri dong, kita akan bertanya-tanya langsung kepada ahlinya yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah ini, yaitu Dr. Ratrisha. Halo Dr. Ratrisha, boleh dong tahu kabarnya gimana nih hari ini? Halo Kak Silvana, kabar baik dong tentunya. Seneng banget nih bisa diundang dan juga bisa ngobrol-ngobrol bareng Alo Dokter di Alo Talks. Nah, senang banget juga nih Dr. Ratrisha, aku bisa ngobrol-ngobrol dan ketemu langsung sama Dr. Ratrisha. Wow. Nah dokter, gimana nih kesehariannya, lagi sibuk apa aja sekarang kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau untuk saat ini saya sih tetap ya masih berpraktek di suatu rumah sakit yang besar di daerah Jakarta dan sekitarnya. Tapi kalau saya sih yang cabangnya di area Bekasi gitu. Kalau dokter lagi praktek gitu kan ya, pernah nggak sih dokter ketemu gitu kan ya pasien-pasien yang lemes, ngantukan, capean gitu, pernah nggak sih dok? Kayaknya itu hampir setiap hari ya, karena mostly karena saya di poli umum, jadi saya sering sekali nih hampir tiap hari menemukan pasien-pasien yang mengeluh letih. Salah satunya kenapa? Karena kerjanya di tengah Jakarta nih, kayak seperti kantor ini, tapi pulangnya jauh ke Bekasi. Dan itu sangat-sangat membuat tubuh menjadi kelelahan tentunya. Dari kota ke planet gitu kan ya, jadi tubuhnya kelelahan gitu ya dok. Nah Betul sekali. dok, ini suasananya cerah gitu kan ya, baju kita juga cerah-cerah gini kan ya, tapi sebenarnya jiwa raga aku tuh nggak cerah gitu kan ya. Gampang capek, gampang lemes. Tadi aku sempat awal juga mention kalau aku tuh sekarang gampang ngantukan gitu kan ya, capek terus gitu. Padahal aktivitas aku ya udah biasa aja gitu kan ya. Itu apakah tanda-tanda staminanya menurun dan apa aja sih tanda kalau stamina kita tuh udah mulai menurun dok? Oke, jadi kalau kita bahas tentang stamina itu sendiri ya, stamina sendiri sebetulnya adalah kemampuan tubuh untuk menjaga daya tahan fisik dalam jangka panjang. Nah, bisa dibagi juga nih jadi dua bagian, ada stamina fisik dan stamina mental. Bedanya apa? Jadi kalau misalkan stamina fisik, dia itu lebih kemampuan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti lari maraton, atau berjalan jauh, atau mengangkat benda-benda berat, dan sebagainya.
Bedanya sama stamina mental, jadi kalau misalkan stamina mental itu merupakan kemampuan untuk mengendalikan stres. Nah, ini nih yang paling sering ya menjadi faktor utama orang-orang yang bekerja ya, dan sebagai bekal juga untuk bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan seperti itu. Nah, tanda-tanda stamina tubuh menurun itu memang bisa jadi gampang capek, lelah, lemas, ataupun mengantuk seperti yang tadi Kak Silvana bilang. Tapi selain itu juga ada nih gampang marah-marah, susah tidur, berat badan naik, bahkan stres atau depresi. Jadi kalau misalkan ada bos yang suka marah-marah, mungkin karena lagi kelelahan seperti itu. Wow, ternyata stamina pun ada dibagi menjadi dua ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa cuma badan aja yang capek gitu kan ya. Sebenarnya mental kita juga capek gitu kan ya. Mental kita nanti suka marah-marah. Itu aku juga pernah ngalamin sih, Dok. Ya. Jadi kayak gampang marah-marah, kadang senggol bacok gitu kan ya. Senggol dikit tuh kayak aduh marah-marah gitu kan ya, Dok ya. Penyebabnya tuh apa aja sih bikin stamina kita tuh jadi menurun? Karena kan tadi ternyata dampaknya tuh banyak banget ya, Dok ya. Apa aja sih penyebabnya, Dok? Paling banyak sebetulnya umumnya yang bikin stamina menurun itu adalah pola makan yang kurang sehat. Terus yang kedua nih, sedentary lifestyle yang cukup erat ya dengan kaum milenial dan Gen Z sekarang ini karena gaya hidup yang kurang aktif bergerak gitu. Terus yang lainnya ada kualitas tidur yang nggak baik atau sering begadang. Kakak sering begadang juga nggak nih? Sering lah, karena kita di Jakarta gitu kan ya. Kalau nggak begadang namanya bukan orang Jakarta gitu kan ya, Dok. Betul. Lalu lainnya adalah kurang minum air putih ya, dan kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Nah, selain itu bisa juga disebabkan oleh stres yang tadi disebutkan juga sebelumnya, yang mana mempengaruhi stamina mental. Ini stresnya itu nggak bisa dikelola dengan baik. Perasaan emosi yang dipicu stres dan dapat menghabiskan banyak energi, bikin kamu merasa lelah meski nggak ngapa-ngapain. Wah, ternyata penyebabnya itu banyak ya. Tadi ada juga pola makan sehat itu ternyata ngaruh juga ya. Ternyata nggak cuma istirahat yang cukup aja, tapi pola makan dan pola hidup harus rajin olahraga juga gitu kan ya ternyata kita. Dan sebenarnya emang namanya orang Jakarta kadang kerjanya 9 to 5, jadi kadang suka lupa untuk olahraga dan juga makannya sembarangan. Di depan ada jajanan, kita jajan aja gitu kan ya, Dok ya. Nah, pola makan yang gak sehat itu juga berhubungan dengan nutrisi. Betul, Dok? Betul. Nah, nutrisi apa aja sih yang kita perlukan supaya nantinya pola hidup kita dan pola makan kita tuh jadi lebih sehat? Oke, terima kasih Kak Silvana atas pertanyaannya nih, bagus banget. Jadi saya izin jawab ya, untuk nutrisi sendiri ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien sendiri terdiri dari karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan mikronutrien ini merupakan multivitamin yang kita bisa dapat dari buah-buahan atau sayuran ya. Yang mana ini sangat berperan penting dalam pembentukan energi dalam tubuh kita. Nah, ini yang sangat erat juga nih sama ini ya tadi ya, gejala-gejala seperti kelelahan, mudah mengantuk, seperti itu. Nah, nutrisi itu beragam ya. Tadi disebutkan contohnya apa aja? Ada serat, vitamin C, vitamin B12, B6, lalu juga ada zat besi, asam lemak omega 3, lalu juga ada karbohidrat dan juga kalium. Nah, terus juga kita bahas tentang menu makanan ya. Dimana makanan sendiri itu sebetulnya kita udah nggak zaman ya, 4 sehat 5 sempurna, kita bilangnya gizi seimbang. Kenapa kita perlu gizi seimbang? Karena kita penting banget yang namanya adalah protein hewani, sayur-sayur dan juga pastinya buah-buahan. Protein hewani seperti apa? Contohnya seperti ikan, telur, atau hati sapi. Nah, juga jangan lupa ya kalau misalkan kita juga butuh cairan seperti air putih ya, yang mana kita harus konsumsi dalam satu hari itu minimal 2,5 liter atau setara dengan 8 gelas sehari. Jadi gimana tuh 8 gelas sehari? Apakah diminum secara langsung? Oh, tentu tidak ya. Jadi pagi-pagi baru bangun tidur bisa konsumsi 2 gelas, siang konsumsi 2 gelas, sore minum konsumsi 2 gelas, dan sebelum tidur konsumsi 2 gelas, seperti itu. Lalu juga pastinya apalagi ketika cuaca ekstrim seperti sekarang ya, yang panasnya sangat terik, itu kita bisa tingkatkan lagi kebiasaan kita dalam mengonsumsi cairan tubuh, seperti itu. Dan juga Kak, kamu juga dianjurkan untuk membatasi makanan yang kandungan gulanya itu tinggi. Nah, ini kan lagi happening juga ya di luar sana. Kalau misalkan kandungan gula itu sangat-sangat berpengaruh juga nih sama
sistem kesehatan tubuh kita. Dan juga apa? Pastinya adalah ke penyakit diabetes mellitus yang trennya sekarang lebih sering terlihat di usia-usia 20 tahun awal gitu ya Kak ya. Memang gula itu dibutuhkan tubuh ya untuk energi gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita konsumsi minuman manis rasanya itu langsung segar gitu ya Kak ya. Nah tapi ternyata di luar sana banyak efek sampingnya juga, salah satunya tadi ya lebih ke arah diabetes. Nah ini juga nih Kak, ada juga nih makanan yang memang secara spesifik dapat membantu dalam proses menambah stamina kita dalam tubuh. Contohnya ini adalah senyawa aktif ginsenosides. Nah, gimana ginsenosides ini atau contohnya yang kita kenal itu adalah Panax ginseng, itu dia mampu membentuk senyawa yang kita sebut sebagai antioksidan gitu ya. Nah, mana antioksidan ini mampu mencegah kerusakan-kerusakan sel akibat paparan radikal bebas yang berlebihan. Misalnya contohnya dari polusi udara, yang mana ini jadi ini juga ya trending topik di Jakarta kita ini ya. Kalau misalkan memang polusi udara sangat tinggi-tingginya. Nah, maka dari itu juga nih Kak, kerja sistem metabolisme tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi jadi bisa lebih maksimal kalau dikonsumsi dengan ginsenosides ini. Selain itu, senyawa ginsenosides juga memiliki sifat anti radang, antibakteri, anti jamur, ataupun antiviral. Jadi sehingga diyakini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Wow, thank you so much Dokter Atrisha. Tadi penjelasannya panjang banget ya. Dan fun fact buat all viewers, ternyata gizi seimbang namanya udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Jadi kalau yang masih bilang gizi seimbang adalah 4 sehat 5 sempurna, sekarang namanya adalah isi piringku ya Dok. Boleh nggak sih Dok dijelasin pembagian isi piringku biar nanti ilmu juga nih buat all viewers di rumah. Oke, jadi kalau saya lagi edukasi pasien, biasanya saya menunjukin tangan saya seperti ini. Jadi bagi halo viewers di rumah yang lagi nonton, ini kalian bisa langsung kalau mau makan gitu ya, atau lagi pengen diet, kalian bisa lihat tangan kalian, terus kalian langsung bagi deh, ini adalah karbohidrat, ini adalah protein, dan ini adalah lemak, seperti itu. Wow, jadi ternyata sesimpel itu kita bisa belajar ya, ada karbohidrat, lemak, dan juga proteinnya. Dok, oke, tadi juga sempat bahas ya Dok, ternyata antioksidan itu sepenting itu ya untuk sel-sel tubuh kita. Salah satunya adalah tadi panas ginseng gitu kan ya. Dan itu penting banget untuk sel-sel tubuh kita, antioksidan di tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal ginseng gitu kan ya, yang Gen Z kayak aku tuh pada nggak suka gitu ginseng ya kan. Bahkan nggak semua orang bisa mengkonsumsi ginseng gitu. Nah ada nggak sih cara lain, another option untuk kita bisa mengkonsumsi ginseng Dok? Oh pastinya ada dong tentunya. Nah contohnya nih ya, biasanya kalau misalnya nggak suka ginseng, boleh cobain dulu nih alternatifnya adalah jahe hangat. Atau kalau memang nggak suka yang ada rasa-rasanya, boleh langsung konsumsi suplementasi ginseng. Nah tapi betul sekali seperti yang tadi dimention oleh Kak Silvana, bahwa nggak semua orang boleh mengonsumsi suplementasi ginseng atau ginseng tersebut ya. Mengapa? Contohnya adalah ibu-ibu hamil atau yang menyusui, lalu juga ada yang memiliki penyakit bawaan seperti autoimun, jantung, lalu juga seperti contohnya gangguan pembekuan darah, lalu ada orang-orang yang pernah melakukan tindakan nih, contohnya seperti transplantasi organ atau operasi. Nah jadi baiknya sih sebelum mengonsumsi ginseng atau coba-coba, konsultasikan terlebih dahulu sebaiknya ke dokter, seperti itu. Wow, ternyata kita punya another option ya untuk konsumsi ginseng. Tapi juga perlu dicatat nih buat all viewers, tadi ada beberapa yang mungkin tidak boleh mengonsumsi si ginseng itu tersendiri ya. Jadi emang harus dicatat dan juga dicari tahu lebih lanjut nih. Boleh juga nanya ke ahlinya seperti dokter gitu kan ya, ditanya-tanya dan juga konsultasi. Nah, selain kita tadi ngomongin soal pola makan sehat, tapi kalau kita ngomongin soal nutrisi juga nggak cuma pola makan sehat kan ya Dok. Apa aja sih yang bisa menjaga stamina kita supaya tetap terjaga? Oke, saya izin jawab ya Kak Silvana. Jadi yang membuat tubuh kita agar stamina tetap terjaga pastinya adalah rutin berolahraga. Jadi memang olahraga ini sangat penting ya, karena memang satu dia akan membuat menaikkan hormon-hormon bahagia dan hormon-hormon aktif dalam tubuh. Lalu juga olahraganya bagaimana sih yang baik dan benar, yaitu adalah di sekitar 30 menit per hari. Dan kalau misalkan intensitasnya itu bisa di 3-5 kali per minggu ya. Gitu, atau totalnya itu adalah 150 menit per minggu. Mulai dengan olahraga ringan terlebih dahulu, contohnya adalah
jalan santai gitu ya, tapi harus konsisten, atau lama-kelamaan intensitasnya dinaikkan ke sedang seperti bersepeda gitu ya, atau lari gitu ya, atau senam aerobik seperti itu. Kalau yang berat sih masuknya sih ke atlet ya, Kak Silvana. Lalu juga selain itu adalah yang tadi Kak Silvana bilang, tidur ya. Kadang memang ini menjadi concern gitu ya kita semua, bahwa kadang-kadang tidur malam hari atau sering begadang gitu ya, itu akan sangat-sangat mempengaruhi keesokan harinya. Pasti besoknya jadi mudah lelah gitu ya, letih, dan juga badan terasa pegal-pegal seperti itu. Nah, tidur yang cukup juga sangat berperan terhadap peningkatan stamina ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Juga bukan cuma stamina fisik, tadi saya belum mention adalah stamina mental. Nah, kelola stres dengan baik bisa dengan melakukan hobi ya, dengan melakukan rutinitas sehari-hari kan kadang bikin stres ya kayak. Jadi kita tingkatkan gitu ya dengan melakukan aktivitas hobi di selang-selang rutinitas pekerjaan seperti itu. Nah, itu juga bisa, contohnya sekarang lagi happening tuh ini ya, yoga ya, atau pilates ya. Betul, jadi setuju. memang itu kan salah satu, langsung dapat dua tuh ya, Yes. olahraga iya, tapi ternyata ketika suka jadi hobi deh gitu. Sosial juga karena ketemu teman-teman. Iya, betul banget. Jadi sekarang juga jadi ajang kumpul-kumpul Yes. ya gitu ya. Jadi memang itu adalah suatu habitual yang sangat baik sebetulnya untuk dilakukan seperti itu. Wah, pas banget nih. Berarti aku nggak salah pilih dong. Karena aku baru mau mulai rutin konsumsi suplemen kesehatan yang mengandung panas ginseng terstandarisasi, yaitu ginseng G115. Karena mengandung senyawa aktif ginsenoside yang diyakini bisa bantu jaga stamina kamu. Tapi nggak cuma stamina aja, konsentrasi juga biar kamu tetap fokus. Nah, pilihanku jatuh kepada Pharmaton Formula. Selain senyawa aktif ginsenoside dari ekstra ginseng, Pharmaton Formula juga mengandung dimetil aminoetanol bitartrat serta multivitamin dan mineral. Sehingga vitamin ginseng yang sudah dipercaya lebih dari 60 tahun ini bermanfaat untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral, menjaga kesehatan secara keseluruhan, meningkatkan dan memelihara stamina. Kamu bisa membeli Pharmaton Formula di apotik, toko swalayan, dan tentunya online store kesayangan kamu. Wah, gampang banget kan dapetinnya? Yuk, rutin konsumsi Pharmaton Formula, bikin energi on setiap hari. Nah dokter, sekarang kita udah di penghujung Allotalks kali ini, episode gampang capek dan lemas. Jangan disepelekan, bisa jadi tanda tubuh kurang nutrisi. Sebelum kita akhiri bersapa-sapa dengan all viewers di sini dan tadi ngobrol-ngobrol, boleh nggak sih dok kasih kesan pesan sama last statement dari episode kali ini dan untuk all viewers yang udah menyaksikan kita? Oke, jadi untuk take home message untuk all viewers yang sudah menonton, pastinya nih kalau misalkan kalian sudah melakukan aktivitas fisik yang sangat-sangat sesuai dengan guideline ya. Contohnya panduannya tadi olahraganya rutin, contohnya udah 3 kali seminggu, terus sudah 150 menit per minggu, lalu juga konsumsi makanan healthy diet ya, dan berbagai macam suplementasi, salah satunya adalah suplementasi ginseng. Tiba-tiba masih terasa lemas, lalu juga mudah lelah, atau bahkan hingga naik tangga saja tidak mampu, maka pastikan untuk konsultasi terlebih dahulu ke dokter, karena takutnya memang ada kondisi tertentu ya, contohnya adalah suatu sindrom defisiensi vitamin dan lainnya yang kita perlu cari tahu lebih dalam, atau minimal konsultasi terlebih dahulu di Alo Dokter, seperti itu. Siap, noted dok kalau kayak gitu. Terima kasih ya dok atas informasinya. Dokter Ratrisha udah ngasih kita banyak informasi yang bermanfaat nih. Jadi kalau misalnya all viewers mau nambah informasi dan juga mau nambah knowledge, bisa langsung terus subscribe ya channel YouTube dari Alo Dokter yang pastinya akan ngobrolin tentang masalah kesehatan. Dan gak kerasa ya perbincangan kita udah selesai. Tadi perbincangannya menarik dan tentunya bermanfaat banget topik kali ini. Karena banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, knowledge baru dan juga pastinya all viewers bisa langsung jaga kesehatan ya pasti kali ini ya. Dan untuk menjaga kesehatan stamina, karena stamina ini juga mempengaruhi ya daya tahan tubuh kita, gak mau kan jadi gampang sakit dan juga gampang lemas.
Akhir kata, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua Alo viewers yang sudah menyaksikan Alo Talks episode kali ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di Alo Talks episode berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan selalu hidup sehat bersama Alo Dokter.